saudara, diuyel-uyel saudara, diabjah-abjah gitu saudara. Dia tahu hati kecilnya harus berubah. Tapi dia tidak bisa kayak loyo gitu, punya kekuatan di dalam hidupnya. Untuk mengubahkan itu. Sebenarnya ada apa? Saudara, kalau Anda pribadi yang seperti ini, yuk kita mau heart to heart. Mau ngomong gini loh, sampai kapan kau pertahankan itu? Keluarga yang terus clash. Kalau kau tidak benahi sekarang, kau mau menikmati romusa, rodi. Sampai kapan? Padahal kerinduan Tuhan, kau bahagia. Kau ngalami sukacita di keluarga Anda. Ayolah, kemarin saya berdoa banyak. Tuhan cuma ngomong, gak usah sampai yang ya apa, ditantang, diteriaki, heart to heart aja yuk, jemaat yuk. Mau sampai kapan? Kau menyimpan sesuatu dalam hatimu yang tidak menumbuhkan Anda. Dan kau tahu itu 1-2 titik dalam kehidupan Anda. Mau sampai kapan kau mempertahankan itu? Dan membuat Anda sebenarnya tersiksa sendiri oleh karena itu. Halo, katakan amin. Sebab Tuhan itu membayar kehidupan Anda bukan sebuah sesuatu yang murah. Dan kerinduan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya saudara ya. Kelihatannya saudara terpukau gitu dengan dramatisir. Galatia 5 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Baca sama-sama ya. 2, 3. Supaya kita apa saudara? Sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah apa? Memerdekakan kita. Karena itu apa saudara? Berdirilah teguh dan jangan kamu mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Kalau saudara mau catat judul yang saya kasih adalah gini loh. Merdeka atau mati. Sadis tuh pendetanya. Betulan saudara. Saya renungkan ini berulang-ulang. Kalau Anda nggak merdeka sungguh-sungguh. Tadi loh. Kemerdekaan Anda terselubung. Sukacitamu terselubung. Pertumbuhanmu terselubung. Kalau engkau nggak merdeka sungguh-sungguh. Merdeka atau mati. Kau berkata aku gak mati kok, aku oke, aku baik-baik aja toh. Lihatlah saudara, dalam hati yang paling dalam. Menurut saya ada 1-2 hal yang mati dalam kehidupanmu. Yang harusnya Tuhan bisa tumbuhkan itu, yang harusnya Tuhan bisa memakai itu. Untuk membawa sukacita 1-2 area di tengah-tengah keluarga Anda, tapi itu mati. Apa yang mati? Entah potensi Anda, entah kerohanian Anda. Entah iman Anda, entah masa depan Anda, bahkan mungkin bisa jadi tubuhmu yang mati. Mati tanpa ada sesuatu pun yang engkau bisa berikan, engkau bisa persembahkan untuk Tuhan. Nah saya berdoa, gereja jangan jadi kayak gini. Di dalam tahu mana yang harus dibenerin, dan Tuhan menginginkan kalau merdeka, benar-benar merdeka. Kemerdekaanmu jangan palsu. Karena kalau kemerdekaanmu palsu, di sini dikatakan engkau akan diperhamba terus, ada kuk perhambaan. Kalau Anda cermati, kenapa kok Indonesia bisa merdeka? Karena ada nenek moyang kita yang memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Sehingga negara kita ini bisa merdeka dan kita ngerayain. Kemarin saya lihat CG seneng kan saudara. Ye lomba, happy, makan kerupuk, nyam. Terus habis itu lomba ini, lomba itu, seneng. Saya ngelihat beberapa di Instagram Anda. Ini mata cerewet saudara, saya lihat kok orang-orang. Saya lihat beberapa orang ngepost ke Kwokchen, ke saya. Nih loh tadi sukacita banget, wow. Tapi saudara, di situ saya cuma meluangkan waktu di pagi sama sore. Saya duduk di depan TV, ngelihat apa?
pengibaran bendera. Anak saya yang kecil ngomong gini, mau ngapain sih kurang kerjaan? Gak. Tuhan bawa saya untuk ngelihat itu, saya tahu dia sayang Indonesia. Dia pengen mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan murahan. Kalau Anda lihat nanti YouTube-nya, tadi saya setelah khotbah langsung semua lihat YouTube. Itu setelah ngibarkan bendera, orang-orang pada rangkulan, pada nangis. Ya ampun, kita sudah lakukan yang terbaik, ya kita lakukan yang terbaik. Ada yang sepatunya lepas juga, dia lakukan yang terbaik. Itu sudah merdeka. Sebelum merdeka, nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan ini kayak apa? Nah kadangkala karena kasih karunia yang sudah dilimpahkan ke kita dan kita baik-baik saja, kita happy. Kadangkala kita lupa ada sebuah perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita untuk kita. Dan Yesus pun saudara melakukan itu untuk Anda dan saya. Tapi masalahnya karena kita hari ini menikmati sesuatu yang dalam tanda kutip kasih karunia, sudah oke kok, sudah enjoy kok. Kita lupa bahwa kasih karunia itu telah dibayar dengan sesuatu yang mahal sampai titik darah penghabisan. Makanya hari ini Tuhan ngomong, kau sebenarnya sudah merdeka. Tapi kalau hari ini kau merasa kau belum merdeka, maka ada hal yang perlu kau benahi, hai jemaatku. Makanya kita belajar bareng-bareng. Apa toh yang sebenarnya terselubung? Yang membuat kita ini gak betul-betul merdeka itu apa aja sih? Kita mau bahas simple aja. Dengan cepat saudara. Yang pertama adalah mungkin kita belum benar-benar merdeka dengan masa lalu kita. Sehingga apa saudara? Sehingga kita gitu loh, gak ngerti rencana Tuhan, gak ngerti hati Tuhan. Ngelihat orang nangis gembeng kau. Padahal yang aneh itu Anda. Kalau Anda makin lama ikut Tuhan, makin sensitif hatinya untuk hatinya Tuhan. Makin paham apa yang Tuhan inginkan. Bukan gembeng, bukan suka nangis. Karena drama Korea menangis, karena jiwa-jiwa gak pernah nangis. Karena hati Tuhan yang sudah berkorban sampai mati di atas kayu gak pernah nangis. Tapi kalau drama Korea bisa gitu-gitu saudara. Gemes aku kayak gini. Karena masa lalu kita kadangkala membuat kita gak bisa merdeka. Saya kasih contoh 2 ya. Simson dan Yusuf. Dia punya masa lalu yang sama. Simson ini saudara, dia punya kelemahan pada wanita. Bahkan dia suka ngintip wanita saudara. Padahal Tuhan pengen menjadikan dia hakim yang terkenal. Tetapi apa yang terjadi? Karena dia tidak bisa memutuskan untuk melepaskan kelemahannya. Akhirnya di kelemahan inilah yang terus jadi bottleneck untuk membuat dia gak bisa merdeka dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi beda dengan Yusuf saudara. Yang dilakukan oleh Yusuf juga punya masa lalu. Gak dianggap oleh keluarganya. Mimpi tapi diremehkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf melupakan yang lama dan dia memandang kepada Kristus saja. Dia betul-betul gak menyimpan kepahitan, gak nyimpan dengki pada keluarganya. Tapi dia ngomong, aku mau tulus di hadapan Kristus. Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf akhir hidupnya diangkat jadi raja atas Israel. Saya mau heart-to-heart pada Anda. Mungkin salah satunya yang membuat kita gak merdeka sungguh-sungguh saudara. Itu karena ada masa lalu di dalam hati kita
yang kita simpen tapi nggak terselesaikan dengan baik-baik, C. Akhirnya setiap kali Tuhan ngomong, setiap kali hamba Tuhan ngomong, setiap kali didoakan sampai diuyel-uyel kepalanya, disembur-sembur saudara, tetap aja terpaut 7 hari balik lagi ke ladang yang sama, ke kelemahan yang sama. Ingat loh, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Kalau kita nggak merdeka, bukan Tuhan yang salah. Tapi keputusan kitalah yang akan memerdekakan kita. Jadi hari ini saya mau ngomong baik-baik heart to heart pada Anda jemaat. Kalau ada masa lalu dalam hidup Anda, hari ini kita bisa menyimpannya sedemikian rupa loh. Tapi kalau ada masa lalu dalam hidup Anda yang Anda tahu ini butuh untuk dibenarkan. Ini butuh untuk dipulihkan. Aku kudu segera ngomong dengan pemimpinku karena aku tahu. Dan doakan berkali-kali tapi enggak breakthrough. Akhirnya setiap kepercayaan apapun itu, dikasih berkat pekerjaan, dikasihin berkat masa depan, dikasih berkat pelayanan. Kok rasanya melusut terus saudara? You know melusut? Melusut is bahasa Jawa. Gak bisa terambil dengan baik. Padahal Tuhan ngomong, aku pengen benar-benar kau merdeka. Namanya merdeka tuh gak ditindas sih. Dan apapun yang hari ini jadi milik Indonesia, Indonesia bisa menikmatinya. Apapun yang jadi milikmu dan Tuhan sediakan bagimu, harusnya kau bisa menikmatinya. Tapi kenapa kita gak bisa menikmatinya? Mungkin ada satu bottleneck yaitu masa lalu yang butuh dipulihkan. Saya mau ngomong baik-baik, jangan mungsuhi saya ya. Karena saya sayang kepada Anda. Jangan simpan itu. Jangan merasa gak apa-apa kok ini. Tapi selesaikan itu supaya pertumbuhan Anda makin melejit di dalam Kristus. Sebab saya tahu ketika Anda bisa memahami hal ini, maka saya tahu yang kita doakan full time, doakan percepatan pertumbuhan jemaat, percepatan mereka dipakai Tuhan luar biasa, tidak akan jadi bottleneck. Karena hal yang satu ini Tuhan sudah bebaskan dalam hidup Anda. Katakan amin. Coba saudara boleh tengok kanan kiri Anda, lihat matanya saudara. Mata itu gak bisa bohong ya. Saya kadangkala kalau lihat orang nyeringi orang, saya cuma lihat matanya. Saya bisa tahu dia bohong apa enggak. Apalagi Pastor Thomas belajar psikologi. Dia lihat gini aja sudah tahu oke apa enggak. Coba lihat matanya ngomong, sekarang jujur ya dengan dirimu sendiri. Yuk 2, 3. Oke, yang kedua, apa yang harus dibenahi dalam hidup kita saudara? Ini loh, kita harus perlu kebebasan untuk enggak merasa takut. Karena itu menghimpit kita untuk ngerti kehendak Tuhan dan untuk maju. Kalau Anda renungkan firman Tuhan, 365 kali. Bu, firman Tuhan tulis jangan engkau takut, jangan engkau takut, jangan engkau takut. Waktu saya dengar, waktu saya baca ini saya ngomong, wow, Allah kita ciamik, dahsyat, luar biasa, ajaib, mantap, pol. Woi, 1 tahun ada berapa hari? 365. Artinya Tuhan itu tahu. Setiap hari bisa ada kemungkinan anak-anaknya itu takut. Tapi Tuhan ngomong jangan takut ya nak. Kenapa? Karena ketakutan itu akan menghimpit engkau dan membuat engkau gak bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini, simpel aja saudara. Adakah perasaan
atau kehidupan atau pikiran atau hati yang terdalam Anda. Di mana ada 1-2 area dalam hidup Anda. Anda rasa takut dan khawatir. Pada mungkin cuma debu itu, iota kecil itu. Tapi Anda tahu, itu bottleneck Anda untuk membuat Anda gak bisa breakthrough. Tadi setelah khotbah di Latimojong banyak yang datang ke saya, nangis, minta didoakan, minta sharing, minta konseling. Saya bagi-bagi nanti saudara, gak bisa saya sendiri. Tapi saya cuma ngomong, ayo saya gak mau gini, oh semangat, haleluya, luar biasa Tuhan itu baik, sungguhan baik tak? Sungguhankah baik? Engkau akan merasakan kebaikan Tuhan sungguh-sungguh. Masih ada gak takut atau trauma? Dalam hati kita yang membuat apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita tuh gak jadi. Itu tipis, itu gak kelihatan. Bahkan orang terdekat kita kadang gak tahu. Kalau saya mah orangnya terbuka ngomong aja, kok tahu gak aku nih sebenarnya orang yang begini loh kok, bla 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 bla. Guyonan kadang kalau di kamar, was kamu itu. Tapi sebenarnya adakah satu titik aja yang kau simpan itu? Dan detik setiap kali altar kau membuat kau maju-maju terus. Maju mundur kena tumpangan tangan terus saudara. Rindu enggak? Setiap kali kau ditumpangi tangan. Sebulan kemudian kau menumpangi tangan orang. Ayolah. Adakah trauma atau ketakutan dalam hati Anda yang belum merdeka? Kalau boleh, please. Gunakan 1 minggu nanti ke depan untuk merenungkan. Adakah sesuatu dalam hatiku yang butuh dipulihkan? Katakan amin. Yang ketiga saudara. Apa yang membuat kita ini gak bisa merdeka sungguh-sungguh? Simple, saya merenungkan ini iya lucu sendiri ya. Karena ini saudara. Perlu dibebaskan dari mamon. Ini bottleneck juga. Yang membuat kita gak pernah bersyukur. Yang membuat kita selalu tapi. Mau dikasih kepercayaan ini tapi. Mau disuruh Tuhan begini tapi. Mau dikasihin diutus Tuhan begini tapi. Mau disuruh pulih sama keluarganya tapi. Betulan loh, ini simpel tapi ada tapi-tapinya itu tadi loh. Sorry kok galaknya keluar ya saudara. Matius 6 ayat 21. Baca bareng-bareng ya. Ini simpel, saya mau yang simpel-simpel tapi Anda tahu ini kebenarannya. Matius 6 ayat 21. 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini kayak Tuhan rebutan Tuhan pengen hati kita tapi harta juga pengen hati kita. Tuhan pengen ngomong di hati kita tapi harta juga ngomong di hati kita. Saya ngajari Anda bukan tidak kerja loh. Saya juga gak mau. Di surga aja Allah bekerja, tidak ada pengangguran dalam kerajaan surga. Kerja, terus lakukan yang terbaik. Untuk anak, untuk keluarga, untuk istri, semuanya harus bagus. Tapi coba cek, adakah berhala ini dalam hati kita? Sebenarnya sudah cukup, tapi kita ngerasa kurang terus. Sebenarnya ini kalau ditata duitnya ini sudah 6 turunan atau 7 turunan saudara. Atau kalau enggak paling enggak aku aman. Dan aku masih bisa nata waktuku untuk pertumbuhanku. Karena ingat loh, saya selalu ngomong ke jemaat. Di akhir hidup kita tuh butuh apa sih? Nek nabung, kalau nabung jangan nabung cuma di dunia ini. Nabung di sorga juga. Nabung di sorga juga. Katakan amin. Nah pertanyaannya,
Kau harus kerja. Anda harus nabung. Tapi adakah berhala dalam hidup Anda sehingga berkata, mau ini jangan dulu karena aku harus lakukan ini. Mau itu nanti dulu, aku belum mengumpulkan emas, perak, berlian. Nah saudara, saya nggak mau menghakimi Anda, tapi yang tahu adalah hati Anda sendiri. Apakah hatiku ini sudah salah? Untuk aku ini terus memikirkan mamon. Dan Tuhan gak bisa ngomong lagi dalam hidupku. Setiap kali Tuhan mau mempersatukan aku dengan istriku, selalu reasonku, aku kudu kerja. Sehingga tak ada waktunya itu dibatasi oleh mamon itu. Setiap kali Tuhan ngomong kamu harus perlu waktu untuk anak-anak, dah dikotbahi kak pau-pau, kak siapa, hamba Tuhan siapa. Tapi kita selalu ngomong gak bisa karena aku harus seperti ini. Gak apa-apa saudara. Tapi engkau harus tahu batasannya. Karena di area inilah yang kadangkala menghambat kita untuk Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, satu ayat lagi saudara. Kita buka di Galatia 5 ayat 13. C. Kalau keselamatan itu sudah diberikan dalam diriku, apa yang harus aku upayakan? Di Galatia 5 ayat 13 dikatakan kayak gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Betul ya saudara ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang dengan yang lain oleh karena kasih. Paulus ngomong gini loh saudara. Kau telah selamat dan keselamatan itu sudah diberikan padamu. Dah pasti kau selamat. Tapi engkau harus mempertahankan keselamatan itu. Makanya di daerah ini Paulus ngomong gini. Udah detik kamu percaya Yesus, itulah jaminan keselamatan. Tapi engkau harus mempertahankan itu. Artinya apa? Engkau benar-benar harus memperjuangkan dan mempertahankan hidup Anda supaya keselamatan itu benar-benar terjadi dalam kehidupanmu. Kemerdekaan itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Nah, apa yang membuat kadangkala kita nggak bisa merdeka, saudara? Kita bahas dua aja. Yang pertama adalah karena kita jangan lewati batasan-batasan kebebasan itu. Kau bebas lakukan apapun, tidak ada yang larang. Tapi di balik kebebasan itu AI, harus tahu hidup kita ini ada batasan-batasannya. Orang yang orang yang sepak bola, mau lari kemanapun kan boleh kan? Kanan, kiri, mau lari ke lawannya, mau masuk ke gawangnya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia ngelewati garis pembatas, pasti disemprit kan? Prit! Gugur kau. Dikeluarkan kau. Nggak masuk hitungan kau. Nggak diundang lagi kau untuk jadi pemain. Bisa nangkep? Anda punya kebebasan karena Allah sudah memerdekakan kita. Yes! Happy. Tapi setiap kebebasan yang Tuhan berikan, dunia bukan hanya milik Anda sendiri. Tapi setiap kebebasan itu ada batasan. AI, jalanan boleh kita pakai. Kita mau belok kemanapun, mau ke Malino, mau kemana, boleh kan naik mobil kita sendiri kok. Tapi ada batasan. Lampu merah, di Makassar nih polisinya galak-galak saudara. Lampu merah kita ngueng gitu saudara, semprit. Kayak tadi pemain sepak bola, boleh kau main. Kau kuperhitungkan awalnya. Kau kujadikan pemain. Kau hari ini masuk di dalam pertandingan sama-sama bertanding. Tapi kalau kamu ngelewati kayak Tuhan ngomong, kau keluar, gak kuperhitungkan lagi. Kau kusemprit, ku DO, ku gak minta kau jadi pemain lagi. Saya cuma takut jangan sampai Tuhan perlakukan itu dalam hidup kita.
Anda paham ya? Boleh makan, tapi ada batasan. Saya semenjak saudara Ardi meninggal, lari pagi rutin saudara, sampai rada bleki saudara. Jaga kesehatan semuanya. Amin. Semuanya kau boleh bebas tapi ada batasan. Boleh kau makan semuanya, tapi firman Tuhan katakan apa? Pohon yang itu, yang baik, pengetahuan yang baik dan buruk jangan kau makan. Artinya, ini bahasa Koreanya, jok sakarepmu dewe. Yang dari Jawa ngerti. Jangan semaumu sendiri, asal gua happy, asal gua senang, asal ini proyek-proyekku dewe, asal ini pelayanan-pelayananku dewe, asal ini adalah kepemimpinan-kepemimpinanku dewe, asal gua happy, yo. Semuanya ketawa, pusing saya nambah saudara. Supaya Anda makin diberkati. Supaya Anda gak salah untuk memandang Allah. Supaya apapun yang Tuhan percayakan jadi. Boleh bebas lakukan apapun. Lakukan sih, lakukan. Tapi ada batasan. Boleh, ingat wanita-wanita kalau lagi marah sama suaminya. Boleh marah jebret. Tapi ada batasan firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Ini saya sama kayak mungkin beberapa Anda. Dialah singa dari Yehuda. Gitu. Tapi semenjak kenal Kristus. Ada batasan. Untuk membuat keluargaku bahagia. Dapatkan itu. Jangan cuma minta didoain, dikonselingin. Paham ya saudara ya? Boleh kau bebas. Tapi ada batasan. Satu lagi. Saudara terakhir ya. Di ini. Yang kedua adalah percaya diri boleh. Tapi jangan terlalu percaya diri. Bisa nangkep ya? Percaya diri, aku bisa tanpa semuanya. Boleh, itu bagus. Itu gambaran Kristus ada dalam diri Anda. Tapi firman Tuhan katakan, jangan terlalu percaya diri. Saya kasih contoh ya. Goliat terlalu pede. Siapa yang bisa kalahkan aku? Siapa yang berani sama aku? Semuanya kecil-kecil, aku gede dewe. You know? Saya berdoa Tuhan memberikan pemahaman itu. Tetapi kalau Anda renungkan firman Tuhan, gak sampai 5 menit. Pakai batu kecil. Dilakukan dengan orang yang kecil. Bam! 5 menit. Jatuh, tumbang, kalah, mati. Seluruh rakyatnya ketakutan. Dan sebagian mungkin ikut ke Daud gitu saudara. Tidak apa-apa ya, saya heart to heart ya. Supaya kita jadi orang yang dewasa, gak cuma ku menang bersama Yesus Tuhan. Siapa bilang? Ya memang betul. Tapi kalau Anda tidak berhikmat dan bijaksana, tak akan. Boleh pede. Tapi sok pede. Paham ya? Karena tiap orang. Daud cuma 5 menit. Mengalahkan Goliat. Kita bisa pede. Siapa yang bisa mengalahkan proyekku? Siapa yang bisa mengalahkan aku? Siapa yang bisa membuat aku tumbang? Tidak ada. Pede boleh harus. Tapi 5 menit aja. Bam! Tak. Makanya terakhir dari saya. Kau selalu butuh Tuhan.
dan butuh komunitas untuk menguatkan hidup Anda. Makanya setiap hari sebelum anak-anak bangun tuh saya kalau enggak di kamar saya di ruang doa, saya berdoa. Jagain Ray, jagain Queen, jagain suamiku, jagain kami. Karena aku tahu 3, 6, 5 hari pasti ada godaan dan tantangannya. Aku minta Tuhan, terlaksanalah kehendak dan rencanamu dalam hidup kami. Kami enggak mau sok pede. Aku mau real-real aja. Supaya kemerdekaan itu benar-benar aku bisa gapai. Katakan amin. Sebab kita butuh pertolongan itu bukan sebulan sekali karena ada KKR. Setiap hari kita butuh Tuhan dan butuh pertolongan Tuhan. Katakan amin.